cobain terus, gak apa-apa cobain banyak hal yang menurut kita mungkin gak make sense ya, kayak oke, mungkin hari pertama aku pengennya explore ke fotografi, sinematografi dan lain-lainnya. Hari kedua aku tiba-tiba pengen jadi pengusaha kopi dan segala macam. Itu oke banget, itu bagus banget. Jadi kamu tahu gimana sih bebannya, karena dengan kamu mencoba banyak hal, kamu jadi punya parameter untuk diri kamu sendiri. Karena gampang untuk melihat pencapaian orang lain, tapi kalau kamu nggak pernah merasakan itu dulu, kamu nggak akan tahu definisi kepuasan kamu tuh seperti apa sih. Mungkin aku bisa bilang bahwa kita itu di umur segitu pasti banyak mempertanyakan tentang hidup. What are the things that shape us in our 20s? Our decisions, our steps, our failures, our victories, and our lessons. In this segment series, we'll take you to a trip down memory lane with interesting people and their interesting lessons in their 20s, with one goal, to let us learn from each other's lessons and to make better decisions based on it. So please welcome Lessons I Learned in My 20s segment series. Hi everyone, welcome back to In Our 20s podcast, Navigating Life in Our 20s, one step at a time. Woo! Oke, balik lagi dengan aku, Jihan, selaku founder In Our 20s dan juga host semua podcastnya In Our 20s. Ketemu lagi kita teman-teman. Mungkin tahun ini teman-teman banyak bertanya ya, kayak apa nih yang akan dilakukan sama In Our 20s tahun ini. Karena mungkin kalau tahun lalu teman-teman ngelihat kita banyak bikin event gitu, terus habis itu mungkin banyak sering ketemu offline. Tahun ini kita rencana mau banyakin lagi interaction secara online. Kenapa online? Karena memang mungkin kalau offline menyenangkan ya, kita ketemu banyak teman-teman di kota-kota besar, tapi karena audiensnya In Our 20s tuh banyak juga yang di kota-kota kecil juga, ada yang di luar Pulau Jawa juga. Jadi kita mikir kayaknya tahun ini kita mau banyakin interaksi online supaya bisa tetap menjangkau teman-teman yang ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, balik lagi ke sesi ini segmen favorit aku. Kenapa? Karena kalau di segmen ini tuh rasanya tuh aku kayak lagi ngobrol aja gitu sama kakak-kakak gitu ya. Mungkin teman-teman tahu juga bahwa segmen ini aku selalu sebutnya adalah Lessons I Learned in My 20s, dimana di segmen ini aku ngundang kakak-kakak yang mostly udah melewati umur 20-an gitu ya, untuk kita tanya-tanya kayak pelajaran mereka tuh apa sih pas di umur 20-an, kesalahan-kesalahannya, terus apa ya, intinya hal-hal yang menurut mereka tuh kayaknya kalau gue di umur 20-an lagi gue mau melakukan ini, atau mungkin kalau gue ketemu sama teman-teman yang umur 20-an gue mau ngasih tahu ini gitu. Dan hari ini aku mau memperkenalkan tamu spesial. Aku udah pegang bukunya. Jadi hari ini aku akan memperkenalkan satu sosok yang mungkin aku akan sebut sebagai kakak kali ya, karena aku udah ketemu juga sama sosok ini 2 kali. Terus habis itu ngobrol-ngobrol dan aku ngerasa ketika ngeliat sosok ini tuh kayak lagi ngobrol sama kakak gitu, kakak ketemu gede gitu. Terus habis itu pas aku baca bukunya juga dan aku udah habisin buku ini juga, aku ngerasa kayak banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Makanya hari ini aku berpodcast sama beliau ini. Kalau gitu langsung saja kita sambut Kak Gracia. Welcome Kak. Halo. Gimana kabarnya Kak? Baik, terima kasih. Jihan gimana? Baik, ini lagi ke Indonesia Kak? Lagi ke Indonesia. Berapa lama di Indonesia? 2,5 minggu. Nah, buat yang teman-teman yang belum tahu, jadi Kak Grace ini sebenarnya tinggalnya mostly di Jerman. Tapi ini di Indonesia lagi dalam rangka promosi buku. Juga kebetulan banyak event di brand aku, jadi dipadetin nih di 2,5 minggu ini di Indonesia. Dan uniknya Jihan, aku landing di Indonesia langsung acara sama Jihan, dan hari ini juga acara terakhir di Indonesia agendanya sama Jihan. Yeay, thank you Kak. Ini seru banget karena aku sebenarnya di luar kita syuting podcast ini banyak ngobrol sama Kak Grace juga, dan udah banyak dikit-dikit mencicip ambil lesson-lesson dari Kak Grace gitu ya. Tapi hari ini kita mau share balik lagi pelajaran-pelajaran mungkin yang didapatkan Kak Grace saat umur 20 sampai sekarang gitu ya Kak. Ya. Mungkin yang pertama biar audiens lebih kenal juga, boleh diceritain gak sih Kak, kayak Kak Grace tuh sehari-hari sebenarnya kesibukannya apa sih? Oke, aku izin memperkenalkan diri sekali lagi. Aku Gracia Suhardi. Sekarang aku berumur 35 tahun ya Jihan. Aku sekarang tuh udah 16 tahun tinggal di Jerman, dan
Sehari-harinya aku managing my business from Germany, terus aku juga punya 2 anak, umur 6 dan 5 tahun. Jadi sehari-harinya selain mengorganizing usaha bisnis, juga sebagai ibu dan sebagai istri di sana gitu. Mungkin teman-teman kalau nggak nonton perkenalan Kak Grace, mungkin kiranya kita seumuran kali ya Kak. Soalnya Kak Grace tuh kalau ngomong tuh kayak ceria, senyum terus gitu. Jadi kayak aura-auranya masih 20-an gitu. Kecuali kalau di Zoom keriputnya ya. Nah, ini kan hari ini kan sebenarnya kan Kak Grace, kita akan banyak ngomongin juga tentang satu perjalanan Kak Grace pribadi, dan kedua mungkin akan merembet-rembet dikit tentang buku gitu ya. Tapi sebelum kita masuk, boleh nggak sih Kak diceritain sedikit tentang buku yang Kak Grace baru launching ini, yaitu Benih Waktu. Tentang apa sih bukunya? Oke, jadi Benih Waktu ini adalah sebuah memoir. Awalnya aku tuh iseng aja sih sebenarnya pengen membuat satu buku yang aslinya untuk koleksi pribadi aku nih, Jihan. Tapi ternyata aku tersambung lah dengan penerbit ini dan akhirnya kita explore banyak hal. Jadi mungkin bab pertama itu akan banyak menceritakan tentang aku kehilangan ibuku di umur yang cukup belia. Waktu itu aku umur 18 tahun dan aku baru sekitar 2 bulan di Jerman. Jadi itu fase yang menjadi bisa dibilang kayak jangkar perubahan hidup aku secara drastis gitu. Jadi kayak dari seorang anak yang mungkin kepikirannya ke Jerman untuk kuliah, tenang gitu ya, tapi semuanya berubah di mana aku jadi harus menghidupi diri sendiri, menghidupi keluarga aku juga. Dan di buku ini juga aku menceritakan gak cuma tentang kehilangan, aku juga menceritakan proses bagaimana akhirnya aku bangkit dan juga membangun bisnis aku, terus menceritakan tentang my personal relationship with my husband dan juga tentang menjadi ibu ya, sebuah topik yang mungkin ketika aku waktu itu menjadi ibu sendiri belum banyak orang bahas gitu. Yep. Aku udah baca semuanya dari awal sampai akhir dan aku ngerasa kayaknya benar tadi yang di-share sama Kak Grace, ada banyak pelajaran di berbagai aspek hidup ya Kak. Kayak ada bab yang khusus ngomongin tentang menjadi ibu, tentang menjadi pasangan, tentang menjadi entrepreneur juga, dan juga tentang tadi balik lagi dari akhirnya awal Kak Grace perjalanan ke Jerman gitu kan, diceritain di sini. Nah, mungkin aku mau ngebuka dengan obrolan kita kali ini karena sekarang Kak Grace sehari-hari jadi entrepreneur gitu ya. Mungkin aku awal mau tanya kayak kenapa sih Kak akhirnya memilih menjadi entrepreneur? Oke, pertanyaan yang menarik. Jadi ketika di umur 18 tahun itu, pilihan aku waktu itu hanya 2, Jihan. Antara aku stay di Jerman atau aku pulang. Akan dibantu oleh keluargaku yang lain lah gitu. Nah tapi waktu itu aku punya pertanyaan untuk diri aku sendiri. Aku udah jauh-jauh dan udah sampai di titik ini, kenapa kok aku pulang? Jadi akhirnya aku berusaha banget untuk memanfaatkan apa yang aku bisa dan bekerja paruh waktu di sana gitu. Walaupun dengan bekal bahasa Jerman yang seadanya ya. Nah, tapi di umur 18 tahun sampai akhirnya aku lulus kuliah itu, aku selalu melakukan banyak hal. Aku kerja sama orang dan aku juga sambil merintis bisnis aku secara online dan kuliah juga. Jadi aku tuh udah bisa dibilang berjalan dengan 3 peran yang berbeda terus-menerus. Sampai pada akhirnya di titik aku lulus kuliah, aku mendapatkan tawaran untuk kerja secara full time. Dan aku juga sempat sebenarnya sekitar setengah tahun kerja benar-benar full time, ngerasain apakah aku bisa ya untuk seperti ini gitu. Dan di sana aku ngerasa kayak ternyata kayaknya ada panggilan dari hati aku yang nggak terpenuhi nih. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya emang jiwanya tuh udah di bisnis aja sih gitu. Dan mungkin kalau boleh ditarik ke belakang lagi, ketika aku kecil itu orang tua aku tuh selalu tinggal jauh dari orang tua. Dan kalau misalnya aku bisa membuat pekerja atau bisa melakukan pekerjaan di mana aku itu cukup fleksibel dan aku bisa ada di fase-fase terpenting untuk anak aku pengen deh. Dan aku melihat di saat itu dengan aku menjalankan bisnis milik aku sendiri itu possible gitu. Menarik. Jadi memang sebenarnya udah pernah nyoba ya Kak kerja full time. Udah, tapi memang kayaknya nggak cocok kayaknya nih gak gitu. cocok, betul. Ada nggak sih Kak satu pelajaran khusus yang kayak akhirnya ketika udah berjalan sebagai entrepreneur dan juga sebagai ibu gitu ya sampai sekarang, apa sih pelajaran utama
juggling antara entrepreneurship dan being a mom? Ada nggak? Kesamaannya ya tadi ya, atau mungkin adalah apa ya Jihan, mungkin bisa dibilang itu mirip. Ketika kita menjadi entrepreneur, kita nggak cuma fokus sama bisnisnya, tapi banyak hal-hal di belakangnya juga. Begitu juga ketika kita menjadi ibu, kita tuh nggak cuma ngurusin anaknya. Untuk anaknya sendiri itu banyak banget hal-hal tidak tersirat di mana, mental kita sebagai seorang individu juga ada di sana. Relationship kita dengan suami itu juga jadi berubah banget Jihan. Selama apapun kita sudah berada dalam satu hubungan, itu akan berubah. Ritmenya semua berubah gitu. Jadi aku bisa bilang ada banget kesamaannya antara dua peran ini. Tapi juga aku ngerasa kayak I am thankful dengan semua yang aku akhirnya rasakan, pahit manisnya. Oh ternyata hal itu bisa mirip dengan peran aku sebagai ibu gitu. Jadi kayak ayo bisa gitu. Ada nggak sih Kak, kan kalau yang aku lihat di buku tuh satu tadi bener, mamahnya Kak Grace kan diceritakan juga memang dulu tuh pedagang kalau disebutnya, karena dulu tuh nggak ada sebutan entrepreneur. Iya. Entrepreneur tuh baru sekarang gitu ya. Nah tapi ada nggak sih Kak nilai yang Kak Grace dapatkan sebagai entrepreneur yang akhirnya diimplementasikan juga di kehidupan Kak Grace in general? Mungkin kalau itu tentang keberanian untuk banyak mencoba hal-hal baru, Jihan, menurut aku, karena keberanian itu aku dapetin juga banyak dari almarhum mami, di mana dia tuh banyak bertanya, banyak mencoba, dan aku rasa kehidupan aku, kalau aku tarik balik dari 20 sampai ke sekarang, banyak banget opportunity yang kebuka dari keberanian aku untuk bertanya, gitu. Menarik. Keberanian untuk bertanya dan mencoba juga. Betul. I see. Kan soalnya kalau aku lihat sampai sekarang kan Kak Grace kan banyak banget yang dicoba ya. Kayak semuanya dilakuin gitu ya. Tiba-tiba penulis juga. Iya, tiba-tiba penulis juga gitu. Cuman ini Kak, satu tadi tentang entrepreneurship gitu ya. Aku ngelihat kayak sekarang ada berapa bisnis sih Kak total kalau dari Kak Grace awal banget bisnis gitu ya sampai sekarang tuh berapa bisnis yang udah dicoba? Berapa bisnis yang udah dicoba? Gagal juga nggak apa-apa ya? Gagal juga nggak apa-apa. Waduh, kayaknya sekitar 12. Oke, harus 12 tuh ya dicoba. Harus 12 sampai ada di titik sekarang. Betul, gitu ya. Oke, nah selain tentang tadi entrepreneurship dan juga keluarga, salah satu yang banyak dibahas di bukunya Kak Grace itu kan tentang hubungan gitu ya. Aku juga banyak bacain kayak lucu gitu. Tapi kayak ada nggak sih Kak lesson learn yang Kak Grace tuh memorable gitu untuk Kak Grace dan dapetin tentang hubungan, tentang relationship gitu? Oke. Di buku ini aku ada nulis bahwa terlepas dari kita sebagai individu, aku satu sama lain itu kita dengan pasangan itu harus kita lihat juga dari background keluarganya itu seperti apa. Dalam artian bagaimana cara dia dibesarkan, dengan hubungan dia dengan orang tuanya gitu ya. Nah ada momen yang paling berkesan di mana aku tuh dulu sama suami tuh jarang banget berantem Jihan. Kita tuh pacaran lama banget dan kayak dia tuh orangnya penyabar banget. Tapi ada satu titik di mana aku tuh udah lulus kuliah, aku udah cukup settle ya dalam hal financial. Tapi aku ngerasa kok kayaknya dia nggak ngelamar aku ya Jihan gitu. Terus aku kayak ada di titik mempertanyakan keseriusan dia dalam hubungan ini gitu. Karena somehow dari kecil tuh aku pengen kayaknya cita-citanya tuh kalau nikah tuh umur 26-27 gitu. Kalau bisa sebelum umur 30 udah selesai dengan melahirkan supaya punya anak tuh kayaknya nggak tua-tua banget gitu ya. Karena mami aku juga dulu seperti itu gitu. Jadi di sana aku jadi mempertanyakan dan juga akhirnya ngomong heart to heart. Sempet berantem dulu sih sebenarnya. Terus baru akhirnya kita open up. Dan di sana aku sadar bahwa mungkin kita perempuan ya, banyak di antara kita yang yang punya hal yang sama juga untuk dipertanyakan ketika ada di umur segitu. Dan it's okay kalau kita komunikasikan itu dengan baik gitu. Karena pola pikir laki-laki bisa dibilang itu berbeda, apalagi kalau kita berhubungan dengan orang yang sepantaran gitu ya. Kalau misalnya David itu beberapa tahun di atas aku, mungkin pertanyaan itu akan dengan mudah datang dari dia gitu. Tapi karena kita seumuran, waktu itu ya itu sih aku sempat punya keraguan jujur. Kayak takut, oke, aku udah terlalu lama dengan orang ini, tapi apakah kita akan berprogres ke langkah yang selanjutnya gitu.
ada ini nggak Kak? Kan ini pasti banyak nih penonton-penonton yang pacarannya seumuran ya. Ada tips nggak untuk orang yang pacaran seumuran? Tips Ini akan aku klip-klip nih. tips untuk pacaran seumuran. Aku ngerasa kayaknya kita para wanita itu dewasanya lebih cepat ya Jihan ya. Kayak kita memandang sesuatu itu untuk lebih serius itu lebih baik daripada laki-laki. Sorry to say. Tapi itu dan menurut aku ego kita masing-masing juga harus agak direm karena itu umur-umur dimana kita sama-sama lagi tinggi-tingginya ya ego. Jadi kuncinya menurut aku semuanya ada di komunikasi. Mungkin gampang dibicarakan, tapi maksudnya gampang untuk aku utarakan, tapi itu sesuatu hal yang aku rasa nggak semua orang berani untuk ngomong itu. Seperti David juga bilang sama aku, seandainya aku tidak melontarkan pertanyaan itu, mungkin itu juga akan datang dari dia itu baru mungkin 2-3 tahun kemudian gitu loh. Gitu. Jadi kuncinya bisa dibilang adalah komunikasi, harus berani komunikasi dan ya kalau aku boleh bilang kalau memang udah serius ya di hubungan jangan aneh-aneh deh gitu. Tuh dengar. Tapi berarti sebenarnya kalau yang aku tangkap adalah satu komunikasi dan dua mungkin mengkomunikasikan dan menyamakan ekspektasi juga kali ya Kak. Betul. Karena kadang mungkin salah satu yang aku lihat juga kalau tentang hubungan kadang ya oke ngobrol gitu tapi balik lagi tetap ada miscommunication karena saling nggak nangkep juga kayak ekspektasi satu sama lain itu gimana sih. Misalnya yang cewek punya ekspektasi ya serius dan nikah cepat, yang cowok punya ekspektasi ya kalau serius ya nungguin aku dulu dong. Iya betul. Sedangkan yang cewek kayak nggak mau yang kayak gitu. Bener, jadi kayak ekspektasi itu kayaknya penting banget untuk diungkapkan. Dan tadi yang aku bilang sama Jihan tentang harapan aku ketika aku berkeluarga dan punya anak itu dan bisa tinggal dekat dengan anak, itu juga aku utarakan ke David untuk menyamakan value kita akhirnya ketika kita menikah. Oke, karir dia mau seperti apa, karir aku mau seperti apa gitu. Apa aja sih Kak hal-hal yang jadi kenyamanan nih? Apa aja sih Kak hal-hal yang menurut Kak Grace waktu itu at least ditanyakan dan diperbincangkan ketika mau menjajaki serius atau step selanjutnya gitu? Oke. Nggak bisa bohong adalah bagaimana ekspektasi kita ketika berkeluarga ya. Di zaman sekarang kita sangat-sangat open apakah kita ingin punya keturunan atau enggak gitu. Dan mimpi kita tuh seperti apa sih? Dan mimpi itu nggak harus yang, menurut aku nggak harus yang besar-besar atau yang secara detail banget diiniin. Tapi at least kita tahu yang kita mau itu tujuannya sama. Ya kan, keyakinan dan kepercayaan kita itu dalam hati juga udah harus sama. Dan nggak bisa bohong, cinta itu cinta ya, tapi aku tuh realistis. Keuangan juga harus dibicarakan dari awal. Nah itu jadi menurut aku itu poin-poin pentingnya Jian. Tapi itu setuju sih, karena kalau aku lihat juga dari salah satu riset memang katanya salah satu bahkan faktor terbesar yang akhirnya membuat rumah tangga bercerai itu katanya sih ekonomi kalau dari hasil survei di Indonesia gitu. Menarik. Kak, sama satu lagi tentang relationship. Tadi kan sempat bahas tentang background keluarga itu penting gitu kan. Gimana akhirnya menurut Kak Grace setelah udah kan berarti sekarang nikah udah berapa tahun sih Kak? Sekarang kita nikah 8 tahun. 8 tahun. Betul. Nah gimana menurut Kak Grace background keluarga mempengaruhi cara kita berhubungan dengan pasangan kita? Wah itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat banyak pengaruhnya, bahkan gak cuma tentang kita berdua sebagai suami istri, tapi juga kita ke anak menurut aku. Karena mungkin kami berdua memang datang dari keluarga yang broken home ya, jadi aku itu punya certain expectation bagaimana perempuan itu harus di-treat oleh laki-laki gitu. Jadi itu salah satu parameter yang aku lihat bagaimana ketika dia ada bersama aku gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana akhirnya kita mengkomunikasikan semuanya gitu. Ada di keluarga, misalnya di keluarga aku membicarakan hal itu tuh tabu gitu. Oh ternyata di keluarga dia untuk mengungkapkan itu biasa aja. Atau contohnya keluarga David itu nggak terlalu orangnya nggak terlalu mengafirmasikan sesuatu. Beda dengan keluarga aku yang kalau apa-apa, misalnya mami tuh orangnya benar-benar love language-nya word of affirmation ya gitu. Apapun dia ungkapkan. Jadi itu perbedaan yang aku lihat David ini dulu kok
terlalu tertutup ya dengan perasaan dia nggak berani terlalu ngomong. Kok aku ngerasa aku tuh terlalu dominan ya, karena aku berani ngomongin semuanya gitu. Dan itu salah satu hal yang akhirnya kita urai sama-sama. Contohnya ketika aku berantem sama David gitu, David adalah orang yang ingin menyelesaikan masalah itu sebelum tidur misalnya. Sementara aku tuh butuh processing dulu gini. Aku nggak bisa kalau langsung ditanyain, ya maaf selesai gitu. Itu aku nggak bisa. Jihan, dulu di awal pacaran itu aku susah banget. Aku egois banget dan aku keras banget orangnya. Aku butuh waktu dulu. Dan jadi itu kan kita jadi bentrok ya di sana, satu pengennya cepet selesai, satu pengennya mundur dulu nih gitu. Jadi dan itu hal-hal yang terbentuknya dari keluarga dan bagaimana cara kita dibesarkan sih menurut aku. Setuju. Gitu. Setuju. Menarik. Aku Jadi kayak lagi ngambil pelajaran juga nih. Jadi panjang tentang Jadi relationship panjang. ya. Nah, tapi ini tadi kan kita udah ngomongin banyak nih Kak, tentang entrepreneurship, tentang family juga, tentang relationship juga gitu ya. Kalau ditarik gitu ya satu pertanyaan, menurut Kak Grace definisi sukses untuk Kak Grace itu apa sih? Saat ini ya. Jihad deep ya. Tapi aku bisa bilang mungkin sukses buat aku sekarang parameternya adalah aku nggak mungkin menyeimbangkan semuanya dengan kadar yang sama. Tapi aku tahu kapan aku harus mundur ketika yang lainnya sudah berkurang gitu. Jadi parameter aku adalah yang pertama keluarga aku tentu aja, dan diri aku sendiri, dan juga bagaimana tanggung jawab aku terhadap keluarga, terhadap pekerjaan aku dan tim aku di Indonesia gitu. Kan biasanya kan kalau misalnya orang-orang kan banyak, terutama sekarang ya, ketika ngomongin sukses gitu, biasanya kan erat banget hubungannya adalah ngomongin tentang financial, tentang keuangan gitu. Dari Kak Grace sendiri, kan kalau yang aku lihat juga Kak Grace kan maksudnya businesswoman juga, terus someone yang menurut aku fights really hard juga gitu, especially pasti on building financial stability juga. Nah, gimana Kak Grace memandang ini gitu, kayak relationship tentang sukses dan tentang financial atau tentang keuangan gitu? Kalau boleh curhat sedikit, dulu aku orangnya sangat-sangat orientasinya tuh benar-benar kesuksesan itu aku sambungkan dengan kuat dengan financial. Karena sedikit cerita, jadi keluarga aku tuh pernah ada di posisi yang cukup, lalu keadaan ekonominya tuh turun banget, dan ditambah ketika almarhum mami meninggal, itu kita drop banget Jihan. Jadi aku melihat bahwa sepertinya konflik di keluarga aku semuanya berhubungan dengan uang. Lalu segala kesulitan yang aku alami sepertinya kayaknya nggak akan terjadi kalau kita tuh punya gitu, kalau kita cukup. Jadi dulu aku tuh berharapnya cukup aja, nggak usah terlalu tinggi-tinggi banget, tapi aku pengen financially itu secured gitu. Jadi dulu kesuksesan di mata aku adalah kalau aku punya cukup uang, jujur ya. Dan tapi lucunya ketika akhirnya aku sudah sampai di titik itu dan aku punya keluarga dan punya 2 anak yang lucu-lucu, aku pernah ngerasa kayak nggak puas Jihan. Gitu. Sampai aku bertanya sama diri aku, ya ampun, ini dulu posisi ini nih yang aku harapkan gitu, tapi kok aku nggak happy ya gitu. Jadi mungkin kalau bisa dibilang kesuksesan aku dulu yang benar-benar orientasinya uang itu ternyata lambat laun berubah gitu. Kan tadi kan berarti awalnya Kak Grace memandang kesuksesan adalah tentang uang, dan sekarang kan akhirnya shifting. Apa kira-kira turning point atau kayak tipping pointnya di mana Kak Grace akhirnya ngeliat kayak ternyata kesuksesan tuh bukan tentang uang doang ya gitu? Ketika aku kembali disadarkan waktu itu, jadi aku pernah kena musibah satu di rumah aku tuh kerampokan. Jadi semua barang kita tuh diambil, dan aku ada di posisi meluk anak aku karena aku takut banget masuk ke rumah waktu itu ya. Dan setelah aku pikir-pikir lagi, ya ampun, ternyata uang itu Jihan, atau segala hal yang berharga di hidup aku itu bisa diambil secepat itu. Tapi mimpi aku punya keluarga ini yang aku nggak berani pertaruhkan untuk apapun gitu. Jadi uang itu memberikan kita kenyamanan, membelikan kita kenyamanan, itu betul banget. Itu aku nggak bisa lupakan gitu, atau nggak bisa aku geser lah prioritasnya. Tapi
ketika aku sadar bahwa itu bukan satu-satunya yang bikin aku penuh. Aku pernah merasa cukup tapi aku kosong. Nah sekarang ketika aku udah merasa kalau aku cukup porsinya dan bisa porsi tentang keluarga itu aku prioritaskan, ternyata itu buat aku bahagianya berkali-kali lipat. Dan aku juga jadinya semakin sayang sama diri aku. Hal yang mungkin salah satu hal yang aku lupakan banget ketika aku di umur 20, Jan. Aku kayaknya I was being too hard on myself. Gitu. Itu sadarnya di umur berapa, Kak? Ketika punya anak, ketika 30, kayaknya belum lama lah Jihan, kayaknya 3-4 tahun yang lalu. Kayaknya aku baru mulai ketika aku ngerasa di titik terendah itu, yang aku nggak happy, nggak puas sama hidup aku ngerasa lihat kaca itu juga ngerasa nggak happy. Dan akhirnya aku mulai ngelakuin semua hal-hal yang dulu aku nggak pernah lakuin lagi gitu. Dan itu baru sadarnya di umur 30-an. Iya. Tapi I think kayaknya memang ini gak sih Kak, at some point mungkin supaya kita bisa ada di tahap itu untuk melihat dan mencari lagi sebenarnya kebahagiaan atau apa yang bikin kita happy di luar uang itu apa, ketika kita memang sudah mencapai, melewati itu. bener, betul. Udah mencapai. Aku tuh pernah baca konsep kayak kepuasan kita terhadap keuangan tuh mungkin awal-awal akan meningkat secara linear, tapi sampai suatu batas. Yes. Dan setelah itu udah melandai. Jadi kayak kepuasannya tuh udah nggak naik terus. Jadi kayak tadi mungkin kalau yang aku tangkap dari Kak Grace, ada batas misalnya udah aman dan nyaman gitu ya, which mungkin PR kita adalah mendefinisikan aman dan nyaman keuangan kita itu semana. Personal itu. Tapi setelah itu mungkin kayak apalagi nih? Betul. Gitu, tadi apalagi misalnya, yang dicari nih, atau bener. kayak kok jadi makin banyak hal yang bikin kita nggak puas gitu. Which kalau di Kak Grace tadi case-nya adalah satu tentang keluarga. Terus yang kedua akhirnya mungkin jadi mengeksplor bahwa ternyata ada hobi-hobi ini yang bikin happy. Betul, gitu. betul. Terus apa lagi Kak? Apalagi ya, mungkin ketika aku melihat bisnis aku, kalau dulu orientasinya benar-benar target. Yang membuat aku juga jujur sekarang happy ngejalanin semuanya adalah melihat perkembangan tim aku. Yang contohnya yang pertamanya masuk ke kantor itu benar-benar fresh graduate seperti ini logonya gitu, dan mereka berkembang jauh banget. Terus kekompakan, dan aku jadi excited untuk belajar tentang psikologi sih. Karena ternyata di bisnis itu yang berkembang bukan cuma soal matrix, bukan soal gimana target kita dan segala macam, tapi human di dalamnya itu loh Jihan. Dan aku tertarik banget explore itu gitu. Tapi sedikit kepo, kan Kak Grace kan jauh ya di Jerman. Yes. Dan timnya kan semuanya di Indonesia kan, yes. Di Bandung sama mungkin ada yang di Jakarta. Betul. Atau Bandung semua? Bandung dan Jakarta. Bandung dan Jakarta gitu kan. Kayak gimana sih akhirnya Kak Grace tuh bisa tetap mungkin hadir gitu ya sebagai pemilik bisnis dan juga sebagai leader dari tim bisnisnya Kak Grace? Oke. Kalau tentang hal itu, aku tuh 1 tahun pulang 2 kali. Aku mengusahakan banget untuk pulang 2 kali ke Indonesia. Dan aku walaupun udah punya tim HR, aku selalu berusaha untuk menjadwalkan one-on-one sama mereka gitu. Nggak setiap bulan, tapi aku usahakan per kuartal. Jadi kayak mereka juga tetap ngerasa aku hadir untuk mereka, dan aku juga jadi tahu gimana kita bisa improve, atau misalnya ada evaluasi baik aku buat mereka atau mereka buat kita sebagai perusahaan sih gitu. Jadi memang tetap ada effort untuk menjaga koneksi dengan tim itu ya. Menarik. Tadi aku mau tarik balik lagi, ada sempat nangkep Kak Grace cerita tentang ketika akhirnya udah masuk ke umur 30-an dan tadi udah banyak refleksinya. Salah satu yang Kak Grace sadari adalah I was too hard on myself gitu kan. Nah itu kenapa Kak akhirnya bisa kepikiran kayak gitu? Ini dalam konteks sekarang aku kan banyak journaling ya, Jihan. Terus aku lihat dulu, aku bersyukur banget sekarang bisa di titik ini dengan aku keras dengan diri aku sendiri. Tapi kalau bisa dibilang nggak apa-apa, kalau boleh diulang nih, itu nggak apa-apa lo istirahat gitu. Aku tuh benar-benar kayak yang tadi sempat aku bilang ke Jihan, aku terlalu mengkaitkan kesuksesan aku atau kemampuan aku untuk menghargai waktu itu kalau aku produktif. Jadi aku sampai dulu tuh pernah nganggep kalau misalnya kita cuma nonton TV doang, kok kayaknya nggak produktif ya kalau aku nggak melakukan sesuatu untuk usaha aku contohnya gitu.
Dan ya itu, aku tuh suka gambar, suka nulis, suka baca sebenarnya. Tapi aku inget banget terakhir aku lakuin itu ketika aku umur 18 tahun. Ketika aku masuk kuliah, untungnya karena aku desain dan markom ya masih banyak lah gambar-gambar gitu. Tapi kayak hobi-hobi nulis dan hobi-hobi baca itu aku tinggalin lama banget karena aku ngerasa itu tidak memberikan kontribusi untuk target aku, di mana waktu itu secara financial gitu. Mimpi aku, ya kan. Sebenarnya kalau diomongin lagi pas tetap ada hubungan sama tadi ya Kak. Akhirnya ketika definisi suksesnya shifting, akhirnya the way Kak Grace memilih untuk contribute dan alokasi waktunya juga shifting prioritasnya. Betul, ya. betul. Yang kalau yang aku tangkap misalnya dulu berarti sampai umur 30-an fokus target dan balik lagi definisi suksesnya adalah banyak tentang keuangan, Betul. tentang target ya tentang keuangan lah ya. Jadinya fokusnya adalah tadi kayak ketika nggak kerja tuh rasanya kayak Aduh, panik sendiri Jihan. panik banget. dan ngerasanya kayak nggak produktif Betul. kayak gitu. Tapi akhirnya kalau yang aku tangkep pas umur 30-an ke atas udah mulai melihat kayaknya sukses bukan cuma tentang uang Betul, doang, betul. tentang keluarga, tentang Well-being bahkan kamu, well-being. betul. Akhirnya cara Kak Grace mengalokasikan waktunya juga berubah, juga shifting. Tadi Betul. akhirnya lebih ke melakukan hal-hal lain gitu di luar Betul. bekerja itu sendiri gitu Betul. ya. Jadi itu kayak bukan aku meluangkan waktu untuk melakukan sesuatu untuk diri aku sendiri, tapi memang aku udah membagi waktu untuk melakukan hal-hal yang aku suka. Gitu. Tapi menurut Kak Grace sendiri ketika dulu di umur 20-an Kak Grace banyak banget gitu ya mengalokasikan waktu untuk bekerja dan kayak balik lagi produktifnya itu sangat ditentukan seberapa banyak Kak Grace bekerja gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya di balik itu menurut Kak Grace ada nggak sih Kak kayak memang kondisi di mana ya Kak Grace akhirnya terdorong untuk melakukan itu, misalnya karena memang survival mode atau misalnya kayak ada ketakutan apa gitu nggak Kak? Ada. Aku tadi karena aku maksudnya kalau bisa memilih ya Jihan. Waktu itu memang situasinya aku harus melakukan banyak hal gitu. Jadi aku harus membiayai diri sendiri dan aku tahu bahwa untuk bisa menjalankan atau kayak menjalankan bisnis kecil-kecilan lah ya waktu itu, aku butuh modal gitu. Jadi aku tahu banget itu memang salah satu cara yang harus aku lakukan adalah dengan bekerja banyak banget. Jadi dulu sebelum merintis bisnis itu aku kerja di 2 tempat. Jadi pagi kerja di mana, siangnya kuliah, malamnya kerja lagi gitu. Sampai akhirnya modal aku terkumpul, kerjaan yang pagi aku lepas gitu. Jadi pekerjaan pagi itu aku ganti dengan online shop tuh, bisnis. Zaman dulu online shop ya panggilannya. Tapi ya itu bisa aku bilang tetap aja dengan melakukan banyak hal bareng itu membuat aku jadi tahu bahwa ini yang aku mau pada akhirnya, Jihan. Yes. Menarik. Kalau misalnya balik lagi tadi dari cerita Kak Grace kan pada sebenarnya at some point Kak Grace melakukan hal-hal tersebut karena balik lagi ya kayak memang mau survive juga sebenarnya. Dan aku yakin banyak juga teman-teman di umur 20-an yang lagi ada di fase itu pasti karena terpaksa untuk ya bekerja dan lain-lain untuk survive gitu. Betul. Kan. Apa pesan yang kira-kira Kak Grace mau sampaikan terhadap teman-teman yang masih di umur 20-an yang masih ada di fase itu, masih survival mode ibaratnya? Mungkin aku bisa bilang bahwa kita itu di umur segitu pasti banyak mempertanyakan tentang hidup, apa sih yang pengen kita lakuin, apa sih kedepannya yang pengen kita capai, ya kan? Tapi jawabannya adalah sesimpel untuk mencoba banyak hal dulu, menurut aku. Karena dengan kamu mencoba banyak hal, kamu jadi punya parameter untuk diri kamu sendiri. Karena gampang untuk melihat pencapaian orang lain, tapi kalau kamu nggak pernah merasakan itu dulu, kamu nggak akan tahu definisi kepuasan kamu tuh seperti apa sih gitu. Kalau dulu aku banyak bekerja itu fisik ya, karena di Jerman aku kerja di bakery, terus aku kerja di restoran, itu semua yang pekerjaan fisik laki-laki sebenarnya, ngangkat kerat minuman gitu kan. Aku sampai bertanya-tanya dalam diri aku, masa ibuku jauh-jauh ngirimin aku ke Jerman untuk aku melakukan ini. Tapi aku tahu waktu itu hal yang bisa aku lakukan, satu-satunya hal yang bisa aku lakukan. Dan aku nggak apa-apa, tapi aku set target dalam diri aku sendiri, aku nggak mau selamanya seperti ini. Aku pengen punya waktu ketika aku nanti punya anak, aku pengen punya waktu sama mereka sampai ketika mereka teenagers lah ya, udah sibuk dengan kehidupannya sendiri, tapi at least
umur-umur mereka awal itu aku pengen banget ada hadir sebagai ibu, dimana dulu hal yang nggak pernah aku rasain ada untuk aku gitu karena tuntutan ekonomi. Nah sekarang aku punya pilihan untuk ada untuk anak aku, dan kenapa aku nggak ngelakuin itu. Jadi itu yang jadiin aku motivasi. Dan buat kalian yang mungkin lagi ada di fase itu yang ngerasa kayak aku kok nggak puas ya ngelakuin ini, aku kok pengen ya kayak mereka dan segala macam. Aku melihat 20 itu, umur 20 adalah arena paling indah dalam hidup ketika kamu bisa mencoba banyak hal tanpa harus merasa menyesal. Karena ketika kita di umur 30-an, kita akan banyak merasa bahagia atau bersyukur kita banyak melakukan hal-hal di umur 20 tahunan itu, Jihan. Dan itu yang akan jadi satu hal yang akan terus kita kenang dan jadiin motivasi sih. Oh dulu aku begini ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pun sekarang banyak ya harus terpaksa melakukan hal-hal tersebut pun, lebih ke mungkin salah satunya juga kalau yang aku tangkap adalah bisa tetap menjalani karena mau nggak mau harus dijalani. Betul. Tapi mindful dalam artian karena one day we will look back at it gitu ya Kak. Betul. Walaupun mungkin at some point kita terpaksa ada di kondisi itu, tapi hopefully ketika one day kita udah di umur yang lebih mature, kita bisa looking back dan kayak oh ya memang waktu itu ketika menjalankan hal tersebut ya pelajarannya adalah ada banyak gitu. Dan Betul. itu yang membangun kita sampai akhirnya ada di umur saat itu gitu. Betul. Ya menarik. Nah aku juga ini Kak penasaran, kan kalau misalnya denger ceritanya Kak Grace gitu ya, Kak Grace itu kan hidupnya menurut aku banyak dihadapkan oleh pilihan-pilihan. Dan akhirnya kan aku yakin pasti at some point kita sekarang terbentuk dari pilihan-pilihan yang kita ambil sebelum-sebelumnya gitu. Nah dengan melewati kehidupan yang cukup banyak pilihan gitu ya, pilihan tuh dalam artian kan pasti kayak tadi pilih mau kerja apa, pilih bikin bisnis apa, pilih sama pasangan yang mana, itu kan semua pilihan kan Kak. Pilih punya anak atau enggak itu kan juga pilihan. Betul, kan sebenarnya. Betul. Kayak gimana akhirnya Kak Grace tuh membuat pilihan-pilihan dalam hidup Kak Grace gitu, dan ada nggak sih salah satu lesson learn besar Kak Grace dalam membuat pilihan di hidup gitu? Boleh aku bahas tentang bisnis sedikit? Boleh ya. Jadi waktu itu sebenarnya sebelum masuk ke industri tekstil aku tuh punya udah bergerak lah ibaratnya di industri skincare ya. Dan waktu itu aku merasa pilihan aku masuk ke tekstil ini cukup gambling karena pertama aku nggak punya pengalaman di situ, walaupun memang aku punya nenek yang cukup mengerti tentang garment gitu ya. Nah itu yang menghantarkan aku sebenarnya ke gerbang ya bisa dibilang akhirnya bisnis aku banyak terfokuskan di sana gitu. Tapi Jihan, aku boleh sedikit curhat ya tentang lesson learn-nya juga nih tentang pilihan itu. Aku tuh cukup membuat pilihan gegabah. Ketika akhirnya aku ngerasa udah mantep nih, kayaknya aku udah tahu nih, udah ketemu nih patternnya di tekstil ini seperti ini. Terus juga secara opportunity banyak banget pintu yang terbuka untuk aku, dan aku memilih pilihan yang salah. Dimana aku terlalu ya kasarnya rakus deh gitu. Mungkin ya Jihan, aku ambil semua gitu. Jadi mungkin di sini pilihannya dalam tanda kutip, kalau dulu aku tidak punya pilihan atau harus memilih banyak hal untuk aku lakukan di umur 20-an. Nah, ketika dihadapkan pada bisnis ini pada waktu itu ya, aku memilih pilihan yang salah karena terlalu cepat berusaha mau ekspansi. Padahal secara core-nya belum siap. Berarti tentang ekspansi bisnis ya? Iya, gitu. Bikin sub bisnis baru atau? Iya. Decision. Gitu. Jadi waktu itu banyak banget yang akhirnya banyak yang mau join di kita untuk bikin masing-masing brand, dan aku iyain aja semuanya gitu. Dan ternyata jadinya nggak maksimal gitu. Dan setelah aku evaluasi lagi 1 tahun gitu, ternyata dengan melepaskan pilihan-pilihan yang gegabah itu, ternyata bergeraknya malah lebih cepat, berkembangnya lebih pesat gitu. Berarti sebenarnya memang kalau tentang pilihan ini kadang kan soalnya kan banyak orang-orang yang suka ngomongin kayak pokoknya ambil aja semua pilihan yang itu ada. Aku banget, itu aku dulu banget ya. Itu aku banget. Tapi ternyata justru sebenarnya kalau Kak Grace bisa ngasih pesan ke teman-teman terutama mungkin yang 20-an gitu ya, justru bisa jadi itu bukan hal yang
bijaksana untuk dilakukan juga ya Kak, mengambil semua pilihan dengan cepat gitu ya. Ya harus gimana ya, aku nggak bisa bilang harus buru-buru mengambil atau kayak terlalu mikir panjang, itu juga nggak sehat. Tapi aku percaya dengan permainan intuisi kita gitu ya, kayak dan harus realistis sih. Ketika kamu sadar, waktu itu aku kondisinya ketika aku sadar, oh ternyata dengan kayak gini itu menguras aku secara emosional ya kan, jadinya aku nggak bisa fokus dan segala macam, baru aku berani untuk cut off itu gitu. Dan aku orangnya sebenarnya cukup keras ya Jihan. Aku kayak untuk mengakui bahwa aku akhirnya gagal di sana itu butuh waktu juga gitu. Tapi I'm glad I did it gitu. Dan akhirnya setelah waktu itu kan akhirnya berarti jadi reframing lagi kan Kak, kayak oh ternyata mengambil semua pilihan tuh juga nggak bijaksana, nggak selalu berakhir dengan baik gitu kan. Nah akhirnya di situ setelah udah menyadari itu, apa aja hal-hal yang Kak Grace lakukan, kayak ada nggak sih akhirnya ketemu faktor-faktor atau variabel-variabel untuk memilih keputusan selanjutnya, misalnya oh next aku harus consider apanya dulu misalnya. Oke. Kalau waktu itu konsepnya atau konteksnya adalah aku itu banyak banget terbuka kesempatan untuk partnership. Nah, dan itu yang akhirnya semakin meruncingkan pilihan aku bahwa partnership di sini bukan hanya tentang kemampuan dia dalam hal pamor ya bisa dibilang ya Jihan ya, tapi ternyata banyak aspek-aspek yang akhirnya aku tahu, oh untuk bisa bekerja sama dengan orang dalam bentuk partnership ada listnya dulu gitu. Jadi yang pertama selain mungkin tadi skillnya itu apa, tapi aku dan dia memang harus punya certain connection dulu gitu. Jadi bukan hanya tentang fokusnya bukan tentang uang, tapi kita memang tahu bahwa ini orang yang akan berhadapan dengan aku setiap harinya, sehingga life values kita juga ya nggak harus sama banget gitu, tapi kita sejalan gitu. Jadi itu pertama, ekspektasi aku untuk mencari partner itu jadi lebih runcing ya. Dan tentu aja juga sama seperti pasangan, partner itu kita juga harus punya mimpi yang sejalan gitu. Yap. Berarti salah satu yang menjadi konsiderasi penting adalah melihat nggak cuman apa output yang paling kelihatannya, misalnya duitnya ada gitu, tapi lebih ke value-nya. Dan mungkin itu akan berhubungan juga dengan decision ini tuh akan jangka panjang atau enggak sih? Karena kan ketika value-nya sama, ketika mimpinya sama, hopefully kan bisa jangka panjang gitu ya. Betul. Menarik. Karena bisnis itu kan naik turunnya Jihan ya. Ketika lagi naik-naiknya enak-enak aja, happy-happy aja gitu. Tapi kalau lagi turun, apakah kita bisa bareng lagi untuk melewati itu? Nah itu yang gak semuanya bisa. Benar. Mungkin kalau misalnya Kak Grace nih, ibaratnya kayak lagi ngobrol sama orang-orang gitu ya, teman-teman yang di umur 20-an. Dan di umur 20-an kan kadang kita lagi banyak mencoba-coba ya, balik lagi ya, bikin bisnis, venture, including projects lah, walaupun misalnya small projects gitu. Nah, apa aja kira-kira pesan-pesan atau pelajaran-pelajaran yang akan Kak Grace sampaikan ke teman-teman umur 20-an ini gitu? Oke, mungkin tadi pesannya mirip sama yang sebelumnya, tapi yang bisa aku katakan adalah cobain terus, gak apa-apa cobain banyak hal yang menurut kita mungkin gak make sense ya, kayak oke, mungkin hari pertama aku pengennya explore ke fotografi, sinematografi dan lain-lainnya, hari kedua aku tiba-tiba pengen jadi pengusaha kopi dan segala macam. Itu oke banget, itu bagus banget. Jadi kamu tahu gimana sih bebannya, gimana sih apa hal-hal yang akan ada di hadapan kamu kalau kamu ngelakuin itu. Dan yang paling penting adalah apakah kamu yakin bahwa diri kamu bisa melakukan itu secara jangka panjang gitu. Ketika aku berbisnis gitu ya Jihan, aku melihatnya kayak oke, di awal-awal pasti semuanya excited, semuanya itu kayaknya wah banget gitu. Tapi yang akhirnya keep me going adalah aku tahu ini memang sudah semuanya itu, segala suka dukanya itu memang udah menjadi paket komplitnya dalam suatu usaha gitu. Jadi lakuin, cobain banyak hal, nggak apa-apa. Jadi pada akhirnya kamu tahu bahwa apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mimpikan nanti setelah melewati
quarter life crisis ini adalah sesuatu yang kamu yakin bahwa itu parameternya diri kamu sendiri gitu, bukan orang lain. Gak kerasa kita udah ngobrol 1 jam. Kebetulan aku juga lagi di quarter life crisis nih, umur 25 ya. Jadi kayak banyak mendapatkan pelajaran hari ini dari Kak Grace. Mungkin sebelum kita tutup Kak obrolan kita hari ini, biasanya tuh teman-teman umur 20-an lagi sering suka-sukanya baca buku. Ada gak sih Kak rekomendasi buku-buku yang Kak Grace tuh suka banget, atau kayak mungkin buku-buku yang akan Kak Grace rekomendasikan ke semua orang? Pertanyaan bonus ini Jihan ya. Aku itu suka banyak buku. Salah satunya aku bisa bilang Psychology of Money. Itu aku suka banget karena aku awalnya ngerasa ini buku apakah akan terlalu orientasinya tentang uang ya. Tapi itu sesuatu yang akhirnya aku bisa reflect bahwa ternyata banyak decision aku tentang uang itu terpengaruh dari contohnya tadi lingkungan dan segala macam. Tapi aku bisa rekomendasiin satu itu Psychology of Money. Terus aduh banyak Jihan, aku bingung. Kalau yang kamu kasih aku berapa jatahnya? 3 deh, 3 ya? 1 tadi Psychology of Money. Oke, terus The Power of Habit. Oh ya. Iya, itu aku suka. Terus mungkin ini juga rekomendasi semua orang, Atomic Habit. Itu 3 hal itu menurut aku bagus banget. Terus kalau fiction, aku suka sama judulnya apa ya? When the Lemon. Oh, yang Lemon Tree Grows, Lemon Tree Grows itu bukan? As long as the lemon tree grows. Gitu. Itu waktu aku baca. Aku jarang baca buku fiksi sebenarnya, tapi menurut aku buku itu dibutuhkan banget untuk kita yang saat ini berada di dunia yang bisa dibilang kita mempertanyakan empati manusia itu ada di mana gitu. Itu deep sih menurut aku bukunya. Terus aku juga banyak suka buku-buku Indonesia, contohnya Dr. Andreas. Oh iya, Dr. Andreas. Aku lupa banget. Mencuci piring. Seorang pria yang melewati duka dengan mencuci piring. Gitu. Ada juga podcastnya. Ada juga, harus nonton berarti kalian. Gitu. Ya bisa dibilang itu 5 ya jadi ya. Lebih. Oke. Sip, thank you banget Kak Grace. Terakhir, ini kan benih waktu ini udah berapa lama launching ya? 2 bulan? Ada nggak 2 bulan? Iya, hampir 2 bulan. Ya? 1,5 bulan ya. 1,5 bulan ya. Nah sekarang kalau misalnya orang-orang mau mendapatkan, enggak deh, sebelum itu pertanyaannya lebih ke kayak kenapa orang harus membaca benih waktu? Waduh. Orang-orang harus membaca benih waktu karena tadi ya banyak hal yang pasti kita pertanyakan dalam hidup ini. Aku tidak ingin menggurui, aku tidak ingin mengatakan bahwa aku sepenuhnya sudah lewat dalam sebuah proses hidup. Tapi aku pengen kalian tahu dari buku ini bahwa kalian punya teman, dan teman itu aku yang bisa menemani kalian lewat bacaan ini. Entah kalian yang mungkin sedang takut bahwa orang tua kalian akan ada masanya ya di mana mereka akan meninggalkan dunia ini, ketika kalian kehilangan orang-orang yang kalian sayangin, ketika kalian mempertanyakan tentang hubungan, tentang kepercayaan kalian tentang laki-laki contohnya, dan tadi kira-kira hidup ini tuh mau dibawa kemana ya. Nah buku ini aku harapkan bisa jadi teman buat kalian. Ini bisa dibeli di mana aja sih Kak bukunya? Bukunya bisa dibeli di Pacar Merah, langsung di Post Blog atau di Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia Pacar Merah. Oke, jangan lupa teman-teman beli di Pacar Merah. Yeah. Thank you juga untuk tim Pacar Merah udah membantu memfasilitasi podcast hari ini. Thank you juga Kak Grace sudah mau main ke podcastnya In Our 20s, berbagi dengan adik-adik umur 20. Thank you Jihan, thank you tim In Our 20s for having me. Semoga conversation hari ini menyenangkan juga untuk Kak Grace karena I really have so much fun in this conversation. Sekali lagi thank you banget Kak Grace. Kemarin aku yang dipanggil main ke Pacar Merah, sekarang gantian. Iya. Aku yang bertamu. Aku yang manggil ke In Our 20s. Anyway, thank you banget Kak Grace untuk semuanya, untuk inspirasinya, untuk semua perjalanan Kak Grace yang akhirnya bisa dituangkan di buku, untuk
untuk bisnis-bisnis yang dijalankan yang aku yakin punya banyak impact juga untuk banyak orang gitu. Semoga besok bisa kembali ke Jerman, flight balik ke Jerman dengan hati yang tenang gitu ya. Betul. Udah banyak ketemu dan melakukan hal-hal di Indonesia gitu. Yes. Oke, Makasih. paling itu thank you banget Kak Grace sekali lagi. Buat teman-teman seperti biasa, thank you juga udah nonton sampai habis. Kalau teman-teman nonton sampai akhir ini, kalau misalnya dari teman-teman ada mau bertanya tentang In Our 20s atau mungkin bertanya tentang Kak Grace atau hopefully tentang bukunya juga, atau mungkin teman-teman seperti biasa ada mau rekomendasi kayak topik bahasan apa lagi sih yang mau dibahas atau kita ngundang siapa lagi, seperti biasa feel free untuk komen di kolom comment section. Kalau gitu aku dan Kak Grace hari ini pamit. Thank you banget udah nonton dan see you on the next episode. Dadah. Dadah.